Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat para wali murid, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usahanya dan bersabar dalam mendampingi Ananda belajar dari rumah. Dan yang Bapak banggakan, Ananda murid-murid kelas 41 MI Sulamul Istiqamah. Semoga puasanya lancar, ibadahnya tetap semangat terus ya sampai nanti maghrib. Dan sekarang tanggal 28 April kita akan materi kita ada di buku paket halaman 24. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, ya, cerita fiksi utamanya misalkan, ya. Nah, ada 3 macam tokoh dalam cerita. Yang pertama, tokoh utama, yaitu tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Itu tokoh utama ya. Jadi seperti misalkan cerita Malin Kundang kemarin, kelihatan banget ya tokoh utamanya adalah ibundanya ya, bundanya Malin Kundang. Ya, tokoh utamanya. Kalau kemudian justru tokoh tambahan di situ ada Malin Kundang dan istrinya dan ada nahkoda kapal yang menggambarkan keadaan atau perkawinannya Malin Kundang. Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Sedangkan tokoh latar adalah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Misalkan ABK, anak buah kapal yang mendampingi mendampingi Malin Kundang dan istrinya, atau pemimpin kepala desa yang menyambut, ya, itu bukan tokoh latar saja, tidak berpengaruh sama sekali. Nah, kemudian ada yang menarik di sini, ada penokohan ya, ada penokohan. Nah, apa itu penokohan? Ada pemberian sifat. Nah, ini nih, pemberian sifat, ya, pemberian sifat pada tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi memang ada soal ya di kelas 4 saya pernah menemukan ada tokoh, ada penokohan. Ya, kemarin kan di pelajaran yang lalu tokoh itu ada 3, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh tritagonis. Kalau protagonis tokoh yang baik, antagonis yang jahat gitu ya. Nah, dan tritagonis yang mendukung yang jahat maupun yang baik. Nah, jadi kalau Anda ditanya sebutkan tokoh-tokoh, ada berapa tokoh? Kamu nanti jawabnya ada tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Ya, kalau tokoh utama yang sangat potensial menggerakkan alur cerita, sedangkan tokoh tambahan, tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita, tokoh latar, tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Sedangkan kalau ditanya apa itu penokohan, nah ini sebenarnya karena tadi penokohan pemberian sifat baik yang baik maupun yang jahat. Kalau protagonis, pro itu baik ya. Tokoh protagonis itu tokoh yang mendukung cerita, tapi dalam yang baik ya. Oke, yang baik. Oke, ya, kita bisa lihat di situ ya. Sedangkan biasanya berwatak baik. Nah, sifat yang baik. Tokoh antagonis, tokoh yang penentang dia. Ya, biasanya yang tidak baik. Sedangkan tritagonis di sini tokoh pembantu atau penengah, baik membantu yang protagonis maupun yang antagonis. Baik. Jadi sudah paham ya Ananda ya. Jadi pernah Bapak temukan soal sebutkan tokoh dalam cerita fiksi, kamu sebutkan ada tokoh yang ada di buku tulis.
yaitu di halaman 24, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Sedangkan sebutkan 3 penokohan. Nah, penokohan ya. Kalau penokohan itu pemberian sifat ke dalam seorang tokoh. Jadi ada 3, ada penokohan protagonis, penokohan antagonis, dan penokohan sitagonis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.